Irama Live Talk. Irama Live Talk. 9,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo pendengar Irama Balai Irama dimanapun berada ya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Barengan Ayu masih hadir di kesempatan pagi hari ini, temani aktivitas Anda pastinya ya, di Irama Live Talk bersama narasumber kita yang sudah hadir. Ada Dr. Betty Nuning Widyaningsih MSc ya, di sini selaku Dokter Madya, Kepala UPT Puskesmas Minong Kemiri, menugaskan beliau untuk memberikan pengarahan. Nanti silakan untuk Anda yang ingin berjoin di line telepon, SMS online dan juga WhatsApp-nya siap ya. Oke, dengan tema yang nanti kita angkat adalah penyakit jantung koroner atau sindroma koroner akut. Ya, sebelum ke pembahasan kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi Dokter Betty. Ya, selamat pagi Mbak Ayu. Oke, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Alhamdulillah, J. Oke, pendengar ataupun Balai Irama dimanapun berada, silahkan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bisa di line teleponnya di 02753214446 atau juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Ya, kita beralih ke pembahasan yang kita angkat di mana tema adalah penyakit jantung koroner atau sindroma koroner akut. Ya, sebelumnya untuk dokter memberikan sapaan pertama kepada pendengar mengenai tugas mungkin ataupun puskesmas yang dokter kerja di sana ya atau? Yeah. Oke, silakan dokter. Ya. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ayu, saya Dokter Betty dari Puskesmas Winong. Hari ini kami ditugaskan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo untuk mengisi acara dengan tema penyakit jantung koroner. Mungkin sedikit ya untuk diketahui bahwa penyakit jantung koroner ini masih menjadi penyebab kematian terbesar ya di Indonesia bahkan di dunia ya. Sebenarnya penyakit jantung koroner ini tidak serta-merta dia tunggal menjadi penyebab kematian, tetapi bisa dilatar belakangi oleh beberapa penyakit sehingga dia menjadi penyakit jantung koroner sebenarnya. Oke. Nah. Iya, nih untuk Anda mungkin penasaran, kadang ya jantung itu seperti apa sih? Ada yang mengatakan kayak angin duduk dan lain sebagainya. Sebelumnya kita tanya dulu definisi dari ataupun pengertian dari sindroma koroner ataupun penyakit jantung koroner. Silahkan untuk Anda dijelaskan. Oke, sebenarnya penyakit jantung koroner itu adalah sebuah gangguan fungsi jantung yang diakibatkan karena otot jantung itu kekurangan darah, sehingga ketika kekurangan darah di situ ada bagian jantung yang kekurangan oksigen. Nah, biasanya disebabkan karena penyumbatan atau karena asupan oksigen yang kurang ke jantung tersebut, sehingga ketika ada penyumbatan atau penyempitan tersebut di pembuluh darah jantung koroner yang sangat kecil sekali ukurannya, itu menyebabkan kerusakan di lapisan dinding pembuluh darah jantung tersebut. Oke, biasanya faktor yang dapat meningkatkan seperti apa sih resiko-resiko seseorang mengalami sindrom akut? Faktor resikonya itu ada dua ya, faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa dirubah ya. Faktor resiko yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah dulu ya, yang tidak bisa dirubah tuh usia ya, jenis kelamin sama ada faktor keturunan. Kemudian ada faktor resiko untuk penyakit jantung koroner yang bisa dirubah itu seperti merokok, kemudian dislipidemi. Dislipidemi itu gangguan di kolesterol, trigliserid gitu nggih. Kemudian ada penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian kurangnya aktivitas fisik, obesitas, berat badan berlebih gitu ya. Diet yang tidak seimbang, stres, bahkan mungkin konsumsi alkohol berlebih itu juga bisa menjadi faktor resiko. Oke. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp-nya, nanti kita bacakan. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih, penyebab sindrom koroner akut ini seperti apa sih gitu? Sebenarnya kalau penyebabnya itu selain disebabkan karena ada faktor resiko, dia karena itu tadi ada penyumbatan, ada penyempitan di pembuluh darah jantung yang kita tahu bahwa pembuluh darah di jantung itu ukurannya sangat kecil sekali, Mbak Ayu. Jadi di sini
yang penting itu kita bisa menjaga biar pembuluh darah itu bisa tetap baik, bisa tetap sehat gitu ya, biar tidak terjadi penyumbatan, biar dia nanti sirkulasi untuk kerja jantungnya bisa baik. Mungkin bisa dijelaskan ciri-cirinya seperti apa sih kalau misalnya kena pengidap ataupun sindrom koroner tersebut? Secara teori ada tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama itu rasa tidak nyaman di dada, ya, nyeri dada. Nyeri dada itu sendiri juga ada gradasinya, ya. Ada khas nyeri dada karena jantung. Ada juga nyeri dada yang bukan karena jantung, jadi nyeri dada non kardiak gitu ya istilahnya. Tapi kalau penyakit jantung koroner ada nyeri dada khas kardiak. Ya, yang seperti apa toh nyeri dada di khas kardiak itu khas jantung, untuk mengarah untuk kita curiga bahwa itu adalah mengarah kepada penyakit jantung koroner. Itu biasanya nyeri dadanya itu di bagian belakang tulang dada, atau di belakang tulang dada menjalar ke leher, atau bisa juga dari dada ke bahu sampai ke lengan, atau dari dada menjalar ke rahang, atau dari dada kiri bawah di ulu hati. Kadang ditafsirkan mah gitu ya. Ada juga yang kemudian daerah punggung di antara kedua belikat. Ketika nyeri dadanya khas kardiak, kita perlu curiga. Tetapi tidak hanya tanda dan gejala saja nanti yang penting untuk menegakkan penyakit jantung koroner. Karena selain dari wawancara, kita tanya riwayat, kemudian dari gejala, juga yang penting nanti adalah pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kemudian ciri itu nyeri dada ya. Kemudian ada ciri lain, kadang diikuti dengan keringat dingin, kemudian mual, kadang pusing gitu ya, kadang sesak nafas juga, atau rasa seperti terbakar. Gejalanya mungkin itu Mbak Ayu. Di Purworejo sendiri sudah ada berapa persen ataupun pasien ataupun kasus dengan penyakit jantung akut tersebut? Sebenarnya kalau prosentasenya saya belum pernah punya referensi nih Mbak Ayu. Tapi sekarang di Purworejo itu kita sudah punya dokter spesialis jantung paru, Dokter Anis Rahmawati itu baru di RSUD per 1 Juni kata Sipon sudah mulai aktif di RSUD. Jadi beliau nanti yang mungkin akan mempunyai data yang lebih lengkap. Kalau saya kok belum pernah mendata ya. Kalau di puskesmas itu, kalau di puskesmas sendiri, kalau di puskesmas itu kita di layanan primer tugasnya adalah mendeteksi dini. Kemudian kalau bisa itu kita promotif preventifnya Mbak Ayu. Jadi kita itu di pencegahannya. Jangan sampai orang itu dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu menjadi nantinya kena penyakit jantung koroner. Makanya untuk kasus-kasus jantung koroner datanya berapa gitu, itu tugasnya FKTL karena diagnosa pastinya kan berada di sana, di rumah sakit ya. Ya, kita beralih ke WhatsApp. Ya, di sini dari Rinova di Purworejo. Kita buka. Kadang kita tiba-tiba terasa nyeri di dada, buat nafas panjang saja nggak bisa. Bahkan malah kalau buat coba tarik nafas malah lebih sakit. Nah, apakah ini termasuk gejala sindrom akut jantung tersebut? Tadi saya sampaikan bahwa nyeri dada yang mengarah kepada penyakit jantung koroner itu ada khasnya, yaitu nyeri dada khas kardiak. Untuk kasus nyeri dada saja, keluhan nyeri dada itu banyak sekali penyebabnya. Misal seperti emah, ngaten nggih. Kemudian infeksi di kandung empedu, kolesistitis, itu juga kadang khas keluhannya nyeri dada. Atau karena psikosomatis, jadi karena mungkin faktor psikologi, capek, kemudian ada sesuatu hal yang menjadi beban gitu, ada stresor, jadi nyeri dada itu juga bisa. Jadi nyeri dada di sini tidak semua nyeri dada itu mengarah kepada penyakit jantung koroner. Makanya saya sampaikan betul bahwa nyeri dada yang khas mengarah kepada penyakit jantung koroner itu ada cirinya satu, kemudian nanti akan ditegakkan dengan beberapa pemeriksaan yang lain. Selain kita juga harus tahu riwayat si
yang merasakan nyeri dada ini dia perokok enggak, dia ada riwayat keluarga jantung enggak, dia ada riwayat hipertensi enggak, dia ada riwayat obesitas enggak, dia ada riwayat diabetes enggak gitu. Jadi karena beberapa kali kami di puskesmas itu menemukan nyeri dada Mbak Ayu, tapi beliaunya ketika ditanya tidak merokok, tidak ada riwayat diabetes, tidak. Terus kita lihat juga usianya. Kalau usia anak-anak muda tuh ternyata nyeri dadanya karena seringnya gastritis akut atau ternyata psikosomatis. Habis ini ada bentrok sama temennya, ada masalah sama keluarganya gitu. Namanya histeria konversi ya. Jadi ada beberapa kasus di mana nyeri dada ini sangat-sangat unik. Kalau di layanan primer kita harus jeli. Tetapi kalau nyeri dada khas penyakit jantung koroner itu kita harus tangkap tuh faktor resikonya, karena ada sistem scoringnya juga. Berarti kalau remaja-remaja jangan nyeri dada galau ya? Iya, galau bisa tuh Mbak Ayu. Jadi nggak selalu penyakit jantung koroner ya. Mungkin itu Mas Rino. Di sini di line SMS ya menyatu tanpa namanya. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Ayu juga. Ini dengan jantung koroner sama dengan angin duduk tidak sih? Seperti yang tadi dikatakan ya. Terima kasih, silahkan. Betul, kalau di masyarakat kita itu penyakit jantung koroner itu tenarnya dengan angin duduk, nggih. Jadi ada kenapa tetangganya meninggal angin duduk gitu. Kok angin duduk? Lah ya wong keringet dingin megangin dada terus tahu-tahu nggak sadar gitu. Dibawa ke rumah sakit tahu-tahu nggak meninggal atau langsung masuk ICU gitu. Ya, hampir sama sebenarnya, itu istilah saja nggih, istilah di mana penyakit jantung koroner itu nama Indonesianya gitu ya. Kalau sindrom koroner akut itu nama kerennya di istilah kedokteran. Kalau angin duduk itu istilah Jawa nih, ngaten Mbak Ayu. Macam-macam ternyata. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Silakan, masih ada kesempatan ya sampai jam 10 dengan tanya-tanya apakah curiga dengan diri Anda sendiri, aku kena penyakit jantung atau enggaknya gitu kan, karena biasanya sering nyeri dadanya sebelah mana dulu gitu kan, siapa tahu lagi mikir berat nyari dada gitu kan. Nah dok, di sini untuk jantung koroner akut tersebut biasanya ditandai dengan tangan basah atau tidak sih dok? Ini menarik juga nih pertanyaan Mbak Ayu. Soalnya saya sendiri punya pengalaman sendiri nih Mbak Ayu. Jadi banyak sekali pasien tuh bertanya, dokter, keringet dingin di tangan saya ini karena paru-paru basah ya gitu ya, karena jantung ya gitu nggih. Sebenarnya keringat dingin itu keringat dinginnya tidak selalu di tangan Mbak Ayu. Jadi keringat dinginnya kalau pada pasien jantung koroner atau sindrom koroner akut tuh seringnya malah di bagian kepala, di badan begitu. Jadi keringatnya tuh kayak keringat orang ketakutan itu. Jadi kalau keringetan di tangan itu tidak selalu, karena kalau di dunia kedokteran namanya hiperhidrosis. Jadi kalau hiperhidrosis itu cuman keringat dingin di telapak tangan dan kaki. Itu istilahnya beda lagi. Hiperhidrosis itu tidak selalu berhubungan dengan jantung ya. Jadi kadang pada saat ujian, pada saat tegang, yang keringetan cuma tangan sama kakinya tok gitu ya, itu hiperhidrosis. Jadi ada produksi keringat yang berlebihan hanya di telapak tangan dan kaki. Itu biasanya karena faktor psikologi. Jadi kalau misalnya jantung koroner dari ujung rambut sampai kepala seringnya tuh kayak orang ketakutan itu, keringat dinginnya itu keluar semua. Jadi tidak hanya di tangan dan di kaki saja. Nah untuk Anda mungkin yang udah penasaran nih terobati ya, tidak semua tangan yang ataupun kaki basah itu jantung koroner, tapi tetap harus periksakan ya ke puskesmas terdekat dulu, baru nanti ke dokter-dokter kepercayaan Anda sendiri. Nah kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, diagnosis sindrom koroner akut itu bagaimana? Oke, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk menegakkan diagnosa penyakit jantung koroner atau sindrom koroner akut itu sebenarnya hitungannya detik ya. Jadi ketika kita tahu ada orang nyeri dada, kemudian kita tahu faktor resikonya, kemudian kita lakukan wawancara dengan pasien ataupun keluarganya, kemudian kita curiga ini adalah serangan jantung gitu ya, penyakit jantung koroner, biasanya yang harus dilakukan adalah segera lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di sini adalah rekam jantung.
Di puskesmas sudah bisa melakukan rekam jantung. Setelah rekam jantung selesai, kita interpretasi tuh dari rekaman jantung tersebut mengarah nggak kepada penyakit jantung koroner. Kita melakukan pertolongan pertama dulu di puskesmas biasanya kalau obatnya tersedia ya. Tapi ada beberapa obat yang kita tidak lengkap di puskesmas, sehingga ketika kita di UGD puskesmas ada nyeri dada seperti itu, kita harus gerak cepat. Tapi untuk merujuk ke rumah sakit pun kita harus stabilisasi si pasien. Jadi intinya yang pertama kita pastikan dulu keluhannya memang mengarah kepada penyakit jantung koroner. Setelah itu kita juga gerak cepat untuk melakukan pemeriksaan rekam jantung kalau di puskesmas ya. Karena tata laksana ini antara di puskesmas dengan di rumah sakit akan sedikit berbeda Mbak Ayu, karena kepada obat dan sarana yang dipunyai ya, yang kita punya gitu. Setelah itu, setelah pemeriksaan penunjang, kalau di puskesmas kita nggak bisa cek LDH atau enzim jantung ya, troponin gitu, kita nggak bisa cek KMB, itu kita nggak bisa. Tapi kalau di rumah sakit, mungkin di Rumah Sakit Umum Purworejo, karena sekarang sudah ada dokter spesial jantung paru konsulennya, insya Allah di sana sudah lengkap. Sehingga di sini yang penting adalah kalau di layanan primer kita mencoba untuk deteksi dini, kalau bisa jangan sampai terjadi penyakit jantung koroner. Ini tugas kita, tugas di puskesmas. Iya, berat nih ya tugasnya. Jadi kalau bisa hipertensi, diabetes mereka terkendali. Jadi jangan sampai jadi penyakit jantung koroner. Makanya ada istilah cerdik gitu ya. Ada istilah cerdik untuk mencegah penyakit jantung koroner itu harus dicegah dengan cerdik. Apa sih cerdik itu? Singkatan Mbak Ayu, cerdik itu. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya itu R-nya nggak begitu jelas ini. Saya nggak hafal. Apa Mbak? R-nya rajin apa? Rajin aktivitas fisik, ya Allah ya. Kemudian D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, kemudian K-nya kelola stres. Ya. Jadi di situ cara untuk mencegahnya. Jadi di layanan primer itu tugasnya untuk promotif preventif, bukan pada kuratif Mbak Ayu. Tapi ketika deteksi dini kita stabilisasi, lanjut rujuk ke rumah sakit seperti itu. Ya sebelum ke pengobatan ataupun pencegahan, kita dari yang tanya dulu. Selamat pagi Dok, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih Mbak Ayu dengan dialog ini. Terima kasih juga. Ini dari Nina di Purworejo saja. Saya pernah merasakan gejala sakit dada dan pernah sampai 2 hari. Nah di rumah sakit sudah dicek rekam jantung, tapi tidak ada hasilnya. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau misal penyakit jantung koroner itu hitungannya detik. Kalau sampai 2 hari diobservasi di rumah sakit dan direkam jantung bilang tidak ada hasilnya, sebenarnya bukan tidak ada hasilnya mungkin ya. Tidak ada diagnosa mengarah kepada penyakit jantung. Artinya diobservasi sampai 2 hari, insya Allah itu bukan mengarah kepada penyakit jantung koroner gitu. Sehingga kami sebagai klinisi mungkin mengobservasi nyeri dadanya ini karena apa? Karena nyeri dada ini juga secara diagnosa kedokteran ada namanya angina pectoris ya, chest pain. Jadi chest pain itu juga bisa pada pasien dengan gangguan paru, ya ada pada gangguan karsinoma, CA mamai gitu ya, karsinoma payudara, kanker payudara gitu. Jadi ketika sampai 2 hari kok rekam jantungnya bilangnya nggak jadi ya, sebenarnya bukan nggak jadi, mungkin ketika sudah ada rekam jantungnya cara membacanya mungkin bukan nggak jadi, tapi tidak ada hasil yang mengarah kepada penyakit jantung koroner karena rekaman jantung itu di 12 sandapan Mbak Ayu. Jadi dari 12 sandapan tuh kami dokter akan melihat di sandapan 1, 2, 3, kemudian V1 sampai V6, jadi V1, V2, V3, V4, V5, V6, kemudian ada AVL, ada AVF, ada 12 sandapan itu kita akan lihat. Jadi dari 12 sandapan itu kan dipasang kabel tuh di dada 6 gitu ya, di tangan 2, kemudian di kaki 2 gitu ya. Setelah di pencet tuh mesinnya akan muncul tuh kurva gitu ya, kurva rekaman jantung. Nah, setelah diinterpretasi ketika memang tidak mengarah kepada jantung, biasanya dokter bilang oh normal gitu ya.
reguler, ritmenya sinusnya normal gitu. Artinya kalau seperti itu nyeri dadanya bukan karena penyakit jantung. Kira-kira apa itu, Dok? Banyak kasus Mbak Ayu. Jadi ketika kita nyeri dada memang kita kadang over diagnosis ya. Nyeri dada gitu, keringet dingin gitu. Kemudian perokok iya, kemudian ada riwayat diabetes iya. Kita perlu over diagnosis, yuk rekam jantung dulu, rekam jantung. Ketika kita lihat rekaman jantungnya baik, masih kita observasi. Biasanya kita tanya apa gangguan di pencernaan, atau mungkin ada riwayat demam di beberapa waktu yang lalu, atau ternyata juga karena belum sarapan juga bisa Mbak Ayu. Iya, jadi jadi karena dia ini tadi saya sampaikan kayak gastritis bisa, kemudian infeksi di kandung empedu juga bisa, kemudian karena psikosomatis juga bisa. Kasusnya banyak itu di layanan primer ya. Iya, pengobatannya seperti apa sih, Dok, tentang sindrom koroner akut? Oke, kalau pengobatan itu untuk pertolongan pertama yang bisa kita berikan di puskesmas itu adalah obat yang diisep di bawah lidah. Isosorbitdinitrat itu bisa kita berikan di bawah lidah. Kemudian nanti ada kalau di puskesmas itu obatnya nggak lengkap ya. Jadi yang bisa kita berikan hanya itu pasang oksigen, kemudian setelah itu isosorbitdinitrat sublingual. Setelah itu kalau morfin kan jelas nggak punya untuk ngurangi nyerinya tuh biasanya morfin, tapi itu di rumah sakit ya. Kemudian istilahnya tuh Monaco ya. Ininya apa sih singkatannya? Monaco itu morfin, oksigen, nitrat, aspilet, clopidogrel. Cuman biasanya di puskesmas yang bisa kita lakukan hanya oksigen, nitrat, dan aspilet, karena morfin dan clopidogrel tidak masuk dalam formularium kabupaten. Sehingga pada saat ada nyeri dada kita harus gerak cepat nih untuk stabilisasi, kemudian oper ke rumah sakit untuk segera ditindaklanjuti. Oke. Nah, pencegahannya seperti apa sih ketika kita jangan sampai kena sindrom jantung akut seperti itu gitu. Jadi untuk kasus-kasus pencegahan pada penyakit jantung koroner itu bisa, itu tadi saya sampaikan dengan cerdik ya. Cerdik itu sebuah singkatan. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin itu jika masyarakat itu mempunyai riwayat hipertensi, diabetes, ataupun tidak ada keluhan sama sekali, monggo silakan sebulan sekali itu kontrol. Ada namanya kegiatan posbindu di balai desa biasanya, di tempatnya perangkat biasanya gitu ya, ada posbindu di desa. Silahkan diikutin posbindu, karena di layanan primer itu lebih kepada deteksi dininya untuk resikonya bisa kita kendalikan. Jadi untuk kontrol tensi, cek gula itu bisa di posbindu. Silahkan, jadi rutin, mau ada keluhan nggak ada keluhan silahkan rutin saja. Kalau misal tidak di posbindu boleh ke puskesmas gitu, Kemudian yang berikutnya E-nya itu yaitu tadi enyahkan asap rokok. Ini yang kadang juga tidak mudah ya, karena nggak ngerokok tapi ternyata jadi perokok pasif gitu ya. Nah ini yang harus dikendalikan bareng-bareng, karena memang harus bersama-sama untuk mengenyahkan asap rokok ini. Atau ada area khusus untuk merokok gitu ya misal. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sebenarnya olahraga ya, karena pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, misal nyuci, ngepel, nyapu, itu tidak masuk dalam aktivitas fisik kalau menurut kami. Jadi aktivitas fisik itu adalah menyempatkan berolahraga. Nah, berolahraga ini yang kemudian kita tidak punya target apapun. Ya, kemudian D-nya diet seimbang ya, diet itu menyeimbangkan. Kira-kira hari ini kok udah makan banyak minyak-minyak nih atau kolesterol, ya besok dibakar, atau besok jangan makan yang berminyak-minyak atau yang bersantan misal ngaten. Jadi diseimbangkan saja. Kadang kalau menghindar mungkin tidak bisa, tapi kalau menyeimbangkan akan lebih nyaman mungkin, Kemudian I-nya istirahat cukup, cerdik.
K-nya kelola stres. Karena ketika kita bisa memanajemen pikiran, memanajemen waktu, stresornya akan bisa lebih terkendali sehingga tidak memperparah kondisi fisik kita. Oke, tadi kalau soal diet, kalau makanan beralih yang dari berminyak ke bakar-bakaran atau rebus misalnya ya. Kalau misalnya aduh lapar, makan lagi boleh nggak? Sebenarnya makan lagi itu boleh, tetapi kandungannya yang harus kita pikirkan. Jadi kalau mau makan tuh harus mikir dulu Mbak Ayu. Itu kalau misal memang sudah punya faktor resiko. Jadi ikhtiar kita itu kita kendalikan diri kita gitu. Karena apa? Udah diikhtiarkan, nanti wallahu alam ketika memang Allah sudah berkehendak terjadi penyakit jantung koroner, tapi kita udah ikhtiar dulu nih ya. Ngemilnya jangan ngemil yang aneh-aneh. Ngemilnya jangan gorengan lagi, ngemilnya apel gitu ya. Agar-agar gitu. Oke, boleh dong memberikan saran ngemil-ngemil yang baik itu seperti apa sih? Oke. Sebenarnya kalau ngemil itu kan selingan ya. Kalau selingan saya sarankan tidak berminyak. Satu, yang kedua tidak mengenyangkan tetapi tidak mengandung lemak yang berlebih. Jadi misal kalau saya lebih senang serat ya. Kalau serat itu mengenyangkan. Ingat iklannya Oki Jelly nggak? Oke, penunda lapar, penahan apa ya Mbak? Pokoknya Oki Jelly itu penunda lapar sepertinya. Penunda lapar. Jadi makanan berserat itu bisa untuk penunda lapar. Jadi kalau makanan berserat yang paling gampang tuh agar-agar. Nah, agar-agar. Kemudian kalaupun buah sama sayur, yaitu sangat-sangat sangat-sangat gampang ya. Di Purworejo ini banyak buah sama sayur. Cuman kan kadang terus pada alasan, kalau makan ini nanti pegel-pegel asam urat. Iya betul sekali. Jadi kemana-mana gitu ya. Jadi buah sama sayur, buah pun yang simpel aja, pisang, pepaya gitu ya, boleh. Oke, ya, kita gitu, tanya Mbak. dulu. Sudah masuk di line SMS juga. Oke, sebelumnya kita baca di WhatsApp-nya dulu. Selamat pagi dok, semoga selalu diberikan kesehatan. Saya Regi di Purworejo mau tanya, berapa konsumsi garam yang diperbolehkan dalam sehari? Nah, Oke, boleh itu ada patokannya. Ada patokannya Ji. Untuk konsumsi garam itu sebaiknya 2000 mg itu per hari. Jadi maksimal itu nggih. Jadi gampangannya 5 gram per 2000 mg itu maksimal dalam satu hari. 1 sendok teh ya. 1 sendok teh. Itu kalau punya faktor resiko hipertensi terutama nggih. Jadi kalau kadang kita mau makan nimbang garam sik gitu ya. Yang penting itu tidak berlebihan intinya di sini. Karena ketika kita ngomongin tentang gizi, itu kan kita tidak punya timbangan ya. Jadi kita sendiri aja yang mengira-ira. Kalau tadi sudah makan ikan asin, nanti jangan makan ayam goreng yang bumbunya asin misal gitu. Jadi diseimbangkan saja. Iya, siap. Kita di line SMS. Assalamualaikum, maaf nih mau nimbrung, mau tanya-tanya Mbak, Nek kadang-kadang kram, solusinya apa ya Mbak atau dok? Langsung ke dokter aja ya. Kalau tiba-tiba kram, solusinya apa? Terima kasih, ini dari Pejagoan Kebumen tanpa nama ya, terima kasih. Kramnya di kaki apa di mana nih? Oke, ini belum jelas ya kramnya di mana. Boleh dimana? disusul lagi nggak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan kram seperti apa sih dok? Sebenarnya kram itu seringnya di kaki ya. Kram itu identik dengan kaku nggak nih? Kita ngomongin definisi kram ini harus sama dulu. Kram itu kalau memang ini memang definisinya sama dengan persepsi saya ya, kaku, kemudian tidak bisa ditekuk, atau ya kaku lah yang jelas, dan posisinya di kaki. Itu yang perlu dilakukan adalah tenang dulu ya kan. Setelah tenang, karena kram itu kan ada kekakuan sendi. Jadi setelah itu sebaiknya direlaksasikan dulu. Relaksasi itu bisa dengan direndam air hangat, itu juga bisa. Kemudian setelah itu digerak-gerakkan ujung jari kaki dulu. Ketika ujung jari bisa digerakkan, pergelangan naik ke pergelangan tumit. Kalau sudah naik ke pergelangan lutut. Ya, kalau sudah naik ke pergelangan panggul. Boleh. Jadi
pelan-pelan digerakkan dari yang bisa digerakkan dulu. Mungkin itu Oke. karena kram itu biasanya karena peredaran darah kurang lancar nggih. Iya, Ya. terima kasih sekali. Ya, ini hampir sudah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Besok lain waktu kita bertemu kembali ya, Dok ya. Oke, dan untuk Anda informasi-informasi bisa Anda simak di Radio 88,5 MHz Siram FM Purworejo, dan baru saja kita memberikan penjelasan tentang penyakit jantung koroner atau sindroma koroner akut ya. Dijelaskan oleh Dr. Betty Nuning Widyaningsih MSc selaku dokter madya di Puskesmas Minong Kemiri. Oke, untuk memberikan closing statement kepada pendengar, kapan sih kita harus ke dokter? Terus kesan-pesan yang ingin disampaikan oleh dokter, silahkan. Oke, mungkin di sini yang perlu kami garis bawahi, mohon bisa cerdik itu tadi. Bisa dipatuhi dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Ketika cerdik itu dilakukan dengan baik, pemahamannya bisa baik, insya Allah kita bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian di Puskesmas itu ada kegiatan posbindu, ada posyandu, lansia. Itu silahkan masyarakat mulai ikut gitu ya, ikut aktif karena disitulah tempat untuk berinteraksi, bisa berkonsultasi juga dengan petugas kami sehingga tidak berorientasi langsung di rumah sakit. Pada saat ada keluhan disampaikan, ketika ada gejala yang mengarah kepada penyakit jantung koroner bisa langsung datang ke UGD. Ya, mungkin itu. Iya, terima kasih sekali atas penjelasannya, Dok. Semoga bermanfaat dan kita mohon pamit ya. Semoga untuk Anda jelas dengan informasi-informasi yang disampaikan ya. Nah, untuk Anda tetap stay di 88,5 MHz Siram FM. Selepas ini Anda bisa ikut live talk show ya, serentak nasionalisme Kemendagri yang akan tayang 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan tema bunyikan orasi lantang kemerdekaan Republik Indonesia dengan narasumber Giring Ganesha. Politik